Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang pasar keuangan internasional. Tetap simak video penjelasan dari kelompok kita ya. Subbab yang pertama yaitu spot rate dan spot market. Apa sih spot rate itu? Spot rate adalah kurs yang berlaku untuk penyerahan 1 sampai dengan 2 hari kerja tergantung dari jenis valuta asingnya. Valuta asing sendiri diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai kurs resmi pada bank sentral. Biasanya penyerahan semacam ini terjadi antar bank, sedangkan antar bank dan nasabahnya penyerahan dilakukan pada hari yang sama atau same day settlement. Spot rate jauh lebih besar daripada pasar uang kertas adalah pasar spot valuta asing atau spot foreign exchange rate market yang melibatkan pertukaran mata uang asing yang disimpan dalam rekening bank dengan berbagai dominasi mata uang. Sedangkan spot market adalah pasar tempat melakukan transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan dalam jangka waktu 2 hari kerja. Kurs yang digunakan untuk melakukan transaksi spot itu biasa disebut dengan spot rate. Transaction time dalam spot market itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu cash, merupakan suatu transaksi pembayaran atau uang dan pengiriman mata uang lain dilakukan dalam hari yang sama. Yang kedua, term atau tomorrow, suatu transaksi yang dilakukan hari ini tetapi pengirimannya dilakukan sehari setelah transaksi. Dan yang ketiga, spot, di mana suatu transaksi yang dilakukan setelah 48 jam dari perjanjian. Kemudian selanjutnya, place of transaction itu ada 2. Yang pertama, bursa. Dalam bursa, dealer dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual instrumen keuangan. Sekuritas dan komoditas yang diperdagangkan di bursa menggunakan, membuat, dan bisa juga mengubah harga pasar. Yang kedua, over the counter. Perdagangan yang terjadi langsung antara pembeli dan penjual yang didasarkan pada kontrak yang dibuat antara dua pihak dan tidak mengikuti aturan bursa. Ketentuan kontraknya disepakati antara dua belah pihak. Valuta asing sendiri adalah contoh dari over the counter terbesar di dunia. Contoh studi kasus. Data quotation untuk US dollar terhadap Indonesian rupiah pada Bank X di Kota Jakarta ditunjukkan pada tabel berikut. Pasangan valuta. Yang pertama, US dollar terhadap Indonesian rupiah dengan kurs beli 12.000 dan kurs jual 12.100. Yang kedua, yen Jepang terhadap Indonesia rupiah dengan kurs beli 110 dan kurs jual 120. Nasabah memerlukan dolar Amerika sebanyak 10.000 US dollar untuk pembayaran transaksi internasional. Jika nasabah sepakat dengan quotation yang ditawarkan, maka transaksi bisa dilakukan. Pada transaksi ini, nasabah akan membeli dolar Amerika dengan pembayaran menggunakan rupiah Indonesia. Maka quotation yang digunakan adalah kurs jual US dollar terhadap Indonesia rupiah. Nasabah menyerahkan rupiah Indonesia kepada Bank X sebanyak 10.000 US dollar dikalikan 12.100 Indonesian rupiah terhadap US dollar sama dengan 121 juta Indonesia rupiah. Bank X harus menyerahkan 10.000 US dollar ke nasabah selambat-lambatnya 2 hari atau 2 kali 24 jam setelah transaksi dilakukan.
nasabah mendatangi Bank X dan sepakat dengan kurs spot tersebut, kemudian membeli US dollar terhadap Indonesian pada kurs jual 12.100. Setelah 1 minggu, kurs berubah menjadi US dollar terhadap Indonesia 12.300 sampai 12.400. Kemudian nasabah mendatangi Bank X untuk menjual US dollar terhadap Indonesian rupiah dengan kurs beli 12.300. Dari transaksi beli dan jual US dollar terhadap Indonesia rupiah, nasabah mendapat selisih kurs. Pada saat transaksi beli, kurs jual US dollar terhadap Indonesia rupiah adalah 12.100 dan pada saat transaksi jual, kurs beli US dollar terhadap Indonesia rupiah adalah 12.300. Selisih kurs dari kedua transaksi adalah US dollar terhadap Indonesian rupiah 12.300 dikurangi 12.100 sama dengan 200 US dollar terhadap Indonesian rupiah atau 200 poin. Artinya, nasabah mendapatkan keuntungan 200 Indonesia rupiah per dolar Amerika yang dibeli. Jika pada saat transaksi nasabah membeli 1000 US dollar, maka keuntungan yang diperoleh adalah keuntungan sama dengan 1000 US dollar dikalikan 200 Indonesia rupiah terhadap US dollar sama dengan 200.000 Indonesia rupiah. Future contract yang diperdagangkan adalah dalam bentuk GBP dalam kurung pound sterling Inggris, CAD dalam kurung dolar Kanada, DM dalam kurung mark Jerman, SF dalam kurung franc Swiss, JPY dalam kurung yen Jepang, AUD dalam kurung dolar Australia, dan unit mata uang Eropa dengan ukuran-ukuran kontrak yang telah terstandarisasi. Transaksi-transaksi dalam future market menggunakan sistem pembayaran komisi kepada traders. B. Currency future market. Menurut Levy 2001, currency future adalah kontrak standar yang diperdagangkan di lantai bursa future seperti future commodity. Perintah untuk membeli atau menjual sejumlah tertentu mata uang asing diterima oleh pialang atau anggota bursa. Perintah ini yang mungkin berasal dari perusahaan, perseorangan, atau bahkan bank komersial pembuat pasar. Selanjutnya akan disampaikan ke lantai bursa future. Menurut Faisal 2001, currency future adalah kontrak yang ditulis untuk sejumlah falas. Kursnya ditetapkan pada saat kontrak dilakukan pada tanggal penyerahan atau pengiriman ditetapkan oleh komisaris atau board of director. International Money Market atau IMM, sedangkan menurut Sartono 2001 mengemukakan bahwa currency future adalah kontrak jual beli berjangka untuk sejumlah mata uang tertentu dengan jumlah waktu yang ditentukan di muka. Menurut Faisal, meski forward contract dan future contract sama, namun terdapat beberapa perbedaan utama di antara keduanya, yaitu future contract merupakan kontrak yang telah terstandarisasi yang diperdagangkan pada pasar falas yang terorganisir. Forward contract merupakan kontrak-kontrak yang tidak berstandarisasi yang dibuat antara bank dan kliennya. Future contract di market to market atau pembayaran profit dan loss-nya dilakukan setiap hari. Pada hari terakhir masing-masing atau jatuh tempo kontrak yang telah ditetapkan. Daily statement ini mengurangi risiko ketidakmampuan untuk membayar atau default risk. Di sisi investor yang tidak solvable atau tidak mampu menjamin hutang-hutang yang bersifat jangka panjang dengan posisi yang tidak menguntungkan, hanya setelah 1 hari trading diharuskan mengundurkan diri daripada dibiarkan untuk menjadi default yang lebih besar atau memperoleh kerugian yang lebih besar pada saat kontrak jatuh tempo atau sebagaimana dapat terjadi pada forward contract. Future contract sangat menguntungkan para spekulan dan para pelanggan komersial yang memiliki cash inflow dan outflow yang stabil dan kontinu dalam mata uang asing. Studi kasus.
Contoh perhitungan daily settlement. Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa pada hari Selasa pagi, seorang investor mengambil long position untuk Swiss franc future yang akan jatuh tempo pada hari Jumat sore. Harga yang disetujui adalah $0,75 terhadap franc Swiss dan setiap kontrak senilai 125.000 franc Swiss. Sebagai permulaan, misalnya investor tersebut harus menempatkan $2.565 ke dalam margin account-nya. Pada akhir perdagangan pada hari Selasa sore, Swiss francs tersebut menerima keuntungan kas sebesar $625, yang mana itu diperoleh dari 125.000 franc Swiss dikalikan $0,005 terhadap franc Swiss. Logikanya, mengapa investor menerima keuntungan? Karena seandainya investor tidak membeli Swiss future, maka investor harus membayar sebesar $0,755 terhadap franc Swiss. Tetapi karena adanya komitmen di muka dan nilai tukar yang disepakati adalah $0,75 terhadap franc Swiss, maka investor dapat menghemat sebesar $0,05 terhadap franc Swiss. Dengan kata lain, investor tidak perlu membayar $0,755 terhadap franc Swiss, tetapi cukup membayar $0,75 terhadap franc Swiss. Dan jika mau, maka Swiss francs tersebut dapat dijual di spot market pada sore hari dengan rate 0,755 terhadap franc Swiss. Dengan daily settlement, maka nilai tukar saat penutupan hari Selasa akan menjadi opening price hari berikutnya dan dijadikan harga yang baru. Kemudian kontrak futures dengan harga $0,75 batal dan digantikan dengan harga baru sebesar $0,755. Pada akhir perdagangan hari Rabu, nilai tukar Swiss franc turun menjadi $0,752 terhadap Swiss franc Swiss. Investor tersebut harus membayar kerugian sebesar $375 yang berasal dari 125.000 franc Swiss dikalikan $0,003 terhadap franc Swiss, dan harga baru ditetapkan sebesar $0,752. Logika yang sama digunakan apabila ternyata Swiss francs mengalami depresiasi dari hari sebelumnya. Maka investor menderita kerugian karena harus membayar Swiss francs dengan dolar yang lebih besar. Pada hari Kamis sore, Swiss franc jatuh menjadi $0,74 dan kontrak jatuh tempo. Investor membayar kerugian sebesar $1.500 yang berasal dari $0,752 dikurangi $0,740 dikalikan 125.000 franc Swiss. Pada hari Kamis, margin yang tersisa tinggal $1.315. Akibatnya akan ada call margin sebesar $685. Misalkan pada hari Jumat Swiss francs mengalami apresiasi menjadi $0,75, maka pada hari Jumat investor menerima keuntungan sebesar $1.250 dari $0,75 dikurangi $0,74 dikalikan 125.000 franc Swiss dan memperoleh Swiss franc dengan harga $0,75. Sebab ketiga, currency option market. Apa itu currency option market? Currency option sendiri adalah hak tanpa suatu kewajiban untuk membeli atau menjual falas terhadap falas lain pada harga tertentu selama periode tertentu juga. Opsi ditawarkan sebagai tanggapan atas suatu kelemahan yang dimiliki baik oleh futures maupun forward. Kelemahan bersama kedua instrumen keuangan tersebut adalah keduanya menghilangkan kemungkinan mendapatkan keuntungan yang besar dari suatu pergerakan yang menguntungkan.
Opsi merupakan suatu instrumen yang memberikan pemegang opsi suatu hak, bukan kewajiban untuk menjual option atau membeli call option, instrumen finansial atau aset dengan harga yang telah ditentukan di muka predetermined price, dan hal tersebut berlaku untuk periode tertentu atau memiliki jatuh tempo. Atau dapat dikatakan bahwa opsi adalah klaim pada sejumlah aset tertentu sepanjang suatu periode ke masa depan. Selain di bursa, opsi diperdagangkan pula oleh bank dan perusahaan pialang yang dinamakan bursa OTC atau over the counter. Oleh sebab itu, seluruh informasi perlu dinyatakan dalam kontrak adalah jumlah unit, harga penyerahan strike price yang diinginkan, dan tanggal jatuh tempo dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus dari nasabah. Contoh studi kasus, sebuah perusahaan Amerika Serikat terlibat dalam tender sebuah proyek di Jerman. Jika proyek tersebut jatuh kepada perusahaan tersebut, maka perusahaan akan membutuhkan kira-kira 625.000 mark Jerman untuk membeli bahan baku dan jasa di Jerman. Namun, perusahaan tidak tahu apakah tawaran akan diterima atau tidak sampai 3 bulan ke depan. Asumsikan bahwa exercise price bagi mark adalah $0,50 dan premium call option-nya adalah $0,02 per unit. Perusahaan akan membayar sebesar $1.250 per opsi dalam kurung 62.500 dikali $0,02 atau $12.500 untuk 10 kontrak. Dengan adanya opsi tersebut, jumlah maksimum pengeluaran US dollar untuk membeli mark adalah $312.500 dalam kurung 62.500 dikalikan dengan 0,5% dolar.